Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Semua adalah kasih Tuhan pada kita semua, amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita mau beri yang terbaik melalui pujian, nyanyian, penyembahan kita. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama 11 bulan. Kalau kami boleh memasuki bulan November di minggu yang pertama, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu selalu ada untuk setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur, memuji, meninggikan Engkau. Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan mengasihi dan bersama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Katakan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Katakan, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu,
menggarap hatimu, katakan kaulah dambaan, kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan, ku ingin kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin kau lebih dari segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini datang pada Tuhan. Mari buka hatimu, angkat suaramu, karena hanya Dia yang layak disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya. Haleluya Lord, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami rasakan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya, oh, Engkau kekasih jiwaku. Haleluya, oh, sikiara mayara la 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 mo. Haleluya, mari sembah. Haleluya, oh, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau teramat baik. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hiara mayara la 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 mu. Sikiara wara 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 wasi. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, yang dunia tidak bisa berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari siapkan sebentar, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima
Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari semua katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, katakan, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi,
memelihara kita semua seumur hidup kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Ko Urapi Bapak Pelsa menyampaikan firman. Apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh semua yang dari Tuhan. Untuk kita semua pagi hari ini, kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengerti dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada hari ini, saudara, saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dan Saudara boleh memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu ini hanya bagian kecil, saudara. Tapi paling tidak dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48, di situ paling tidak ada 5 pelajaran tentang mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, bagi orang percaya, mengasihi sesama manusia itu sudah seharusnya. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu telah mendengar firman untuk mengasihi sesama manusia. Jadi intinya saudara, mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu memang mengasihi sesama manusia itu hal yang biasa, bukan hal yang istimewa. Karena Allah itu kasih, maka orang yang percaya pada Tuhan dia harus mengasihi. Dan kita tahu untuk menekankan makna kasih ini, Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat jelas. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia rela mati di kayu salib. Nah, kasih kita belum seberapa. Saya itu kalau ke Holy Land, itu ya saya nggak mau jadi orang yang cengeng ya. Tapi saya sering menangis ketika mengunjungi tempat Yesus di penjara. Karena rupanya Yesus itu dikerek dengan tali gitu ke dalam sumur dan nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, ketika saya melihat peninggalan sejarah seperti itu, saya memikirkan begini, wah pengorbananku belum seberapa gitu. Tapi saya sering
Tuhan gimana ya ini gitu. Tapi kalau lihat pengorbanan Yesus, waduh dahsyat luar biasa. Itu karena mengasihi kita, saudara. Itu karena mengasihi kita. Makanya Paulus itu ngomongnya sebenarnya sangat tajam, saudara. Dia katakan sekalipun aku memberi diriku dibakar, kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya sama sekali. Nah, akhirnya Paulus menerjemahkan kasih itu sabar. Jadi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu kasih itu sabar seperti Tuhan Yesus sabar menghadapi orang-orang berdosa. Supaya orang-orang ini bertobat dan mendapat pengampunan. Memang di sini ada kata-kata kamu mendengar firman gitu. Sebenarnya saudara ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya sebenarnya karena di situ ada kata-kata bencilah musuhmu gitu. Sebenarnya kata-kata itu tidak seperti itu. Di perjanjian lama tidak ada kata-kata bencilah musuhmu. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kamu telah mendengar yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama itu loh. Kamu harus mengasihi sesama manusia tapi bencilah musuhmu gitu. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus lain. Musuh pun tidak dibenci. Tapi intinya mengasihi sesama itu hal yang wajar, bukan hal yang istimewa. Ini yang pertama yang kita harus tahu. Makanya inti ajaran Kristen itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tanpa kasih tidak ada gunanya. Makanya kita harus mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Memberi teladan yang berani menyerahkan nyawanya, dirinya, hidupnya karena mengasihi manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 44 dari Matius pasal 5 ini, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Gitu. Jadi kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara, itu bukan hanya mengasihi sesama manusia. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, dia katakan bencilah musuhmu. Tuhan Yesus katakan kasihilah musuhmu. Jadi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu termasuk mengasihi musuh. Nah, logika sederhananya begini Bapak Ibu. Musuh saja suruh mengasihi. Masa kita satu dengan yang lain ada kebencian, itu nggak pas gitu, nggak cocok jadi orang Kristen semacam itu. Guru kita kan Tuhan Yesus. Dia mengatakan supaya kita mengasihi musuh. Nah, kalau kita sesama saja tidak bisa mengasihi, bagaimana kita mengasihi musuh? Padahal musuh itu melawan kita, musuh itu menjengkelkan kita, musuh itu memfitnah kita, musuh itu berusaha mencelakakan kita, bahkan musuh itu kalau bisa membunuh kita. Tapi Tuhan katakan, jangan membenci musuh. Kasihilah musuhmu. Pernah saudara, Rasul Paulus itu ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, dia katakan begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Gitu. Jadi musuh itu perbuatannya jahat ya. Dia mengkafir-kafirkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk mengkafirkan orang lain. Orang lain bilang kita sesat gitu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengatakan orang lain itu sesat. Seandainya ada orang sesat, kita bimbing supaya hidupnya ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, itulah kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi musuh. Sebenarnya dengan kata lain, kamu itu jangan punya musuh. Walaupun orang membenci kita, memfitnah kita, mengolok-ngolok kita, doakan dia. Bukan orang yang memusuhi kita, ganti kita musuhi. Doakan, bukan hanya diomongin, dibicarakan, kita sebel sama dia, bukan. Kita doakan supaya Tuhan juga menyatakan kasih-Nya, supaya dia sadar dan dia bertobat. Karena sebenarnya Tuhan mau kita tidak punya musuh siapapun, kecuali musuh kita kuasa gelap, roh-roh di udara,
setan-setan, iblis, itu musuh kita. Kalau sesama manusia, walaupun orang itu jahat, itu bukan musuh. Itu orang yang perlu didoakan, perlu dibimbing, perlu dinasihati supaya dia bertobat menjadi orang yang benar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, masih ayat 44, di situ dikatakan, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, musuh itu berusaha mencelakakan kita, bahkan menganiaya kita. Tetapi mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi musuh berarti juga mendoakan mereka. Nah, orang Kristen itu yang hidup dalam kasih, dia mendoakan orang-orang yang aneh-aneh itu. Termasuk orang-orang yang mengkafir-kafirkan kita itu. Kita doakan dia. Suatu saat dia di jamah Tuhan bertobat. Kasihan. Masa orang cari Tuhan, masa dia beragama tetapi mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh, doakan mereka. Bahkan yang menganiaya kamu. Mungkin mereka menganiaya bukan secara fisik. Karena secara hukum tentu itu tidak benar. Tapi mereka menganiaya secara jiwa kita. Kita diolok-olok, kita dikatakan kafir. Tuhan Yesus katakan doakan mereka. Dan firman Tuhan memberi jaminan, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi tidak mustahil orang-orang yang memusuhi kita, yang mengkafir-kafirkan kita itu, akhirnya dia percaya Yesus. Akhirnya dia menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu saksikan, ada orang-orang yang dulu orang seberang, yang mengatakan orang Kristen kafir, akhirnya dia bertobat. Itu karena doa. Tuhan mengasihi mereka. Jangan sampai orang beragama, katanya percaya Tuhan, tapi hidup dalam kebencian. Dia memusuhi orang-orang yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan mereka. Sebenarnya kalau jujur Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama itu ya mengajarkan agamanya masing-masing. Mengajarkan kebenaran supaya orang itu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Bukan mengkafir-kafirkan orang gitu. Nah, karena Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita, maka kita harus mendoakan sesama manusia, kita juga mendoakan musuh-musuh kita, bahkan mendoakan orang yang menganiaya kita. Jadi, kalau kita lihat hubungannya Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, pasti dia hidup dalam doa. Pasti dia hidup dalam doa. Tentu mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan gereja, bahkan mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang-orang lain yang memusuhi kita. Nah, itu yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi baik sesama manusia maupun musuh-musuh, orang yang memusuhi kita. Demikian juga ketika kita mengasihi, maka kita akan selalu mendoakan mereka. Sekarang yang keempat. Kalau kita perhatikan ayat 45 sampai 47, intinya mengasihi itu merupakan tanda nyata dari anak-anak Bapa. Karena Tuhan Yesus katakan begini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Tuhan menjelaskan kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya apa bedanya dengan orang lain? Kalau kamu baik dengan orang yang baik sama kamu, apa bedanya dengan orang lain gitu. Makanya kita yang sudah percaya Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, tanda-tanda anak Allah itu nomor satu mengasihi. Mengasihi siapa saja. Jadi ini menjadi alat ukur orang percaya itu. Apakah saya masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi gereja Tuhan, jemaat Tuhan? Apakah saya mengasihi keluarga saya yang diberikan oleh Tuhan? Apakah saya mengasihi bangsa ini di mana Tuhan menempatkan saya di sini? Kalau saya mendoakan para pejabat dari presiden, menteri-menteri, saya tidak mau maki-maki.
Kita diajar oleh Tuhan, guru yang agung, yang penuh kasih, untuk mendoakan karena anak-anak Allah itu pekerjaannya bukan nyalain orang. Kalau mau cari salah, semua orang punya salah. Tapi kenapa orang salah itu tidak kita doakan supaya benar gitu, seandainya salah. Tapi kalau orang hatinya memang tidak benar, orang sudah benar pun disalah-salahin. Kita orang Kristen harus mendoakan presiden, siapapun presidennya, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, sampai lurah. Bangsa kita doakan. Karena anak-anak Allah itu tandanya mengasihi semua orang. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima. Ayat 48. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang mengasihi, saudara, ayat 48 itu mengatakan demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tentu Allah itu sempurna. Tidak ada yang menyamai dia. Dia agung dan mulia. Sangat perfect. Sangat sempurna. Tetapi ini konteksnya, saudara, sempurna dalam mengasihi. Oleh karena itu, mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang sempurna. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama itu dengan tulus, dengan serius, dengan totalitas. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang palsu. Dan yang unik Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan supaya kita mengasihi dengan sempurna? Karena kasih itu bukan hanya keinginan atau kerinduan. Firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 5, saudara, kalau orang itu sudah percaya Yesus, dia itu diberi Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bekerja, maka keluarlah buah roh itu. Dan buah roh yang pertama kasih gitu. Nah, kalau kita mengasihi karena kita sudah bertobat, kita sudah menjadi anak Allah, kasih itu bukan hanya kekuatan kita. Kalau kekuatan kita suruh mengasihi musuh ya berat, mengasihi sesama aja kadang-kadang jengkel gitu. Makanya kita harus benar-benar bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh, supaya kita mampu mengasihi seorang akan yang lain. Karena Tuhan mau kita mengasihi dengan sempurna. Dan kasih yang sempurna itu hanya mungkin ketika Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Karena buah roh yang pertama adalah kasih. Saya rindu, saudara, kita bukan hanya mengerti tentang ajaran kasih, tetapi kita benar-benar mengasihi. Mengasihi Tuhan, tentu juga mengasihi gerejanya, mengasihi jemaatnya, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama, mengasihi bangsa kita. Itulah ajaran pokok yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ajar kami untuk mengasihi seorang akan yang lain. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu selalu memimpin, bekerja secara luasa dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengasihi seperti Bapa mengasihi kami. Seperti Yesus yang rela berkorban demi kasih-Nya kepada umat manusia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami selalu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.